Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bareng saya Surya dan masih di channel Surya CS. Baik, di hari ini hari keempat Ramadan ya, 1444 Hijriah, dan bertepatan di tahun 2023 Masehi. Baik, gimana kabarnya sahabatku semuanya di mana saja berada? Mudah-mudahan di hari keempat puasa Ramadan kali ini ya teman-teman masih dalam kondisi yang sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Meskipun bagi teman-teman seperjuangan yang masih merasakan yang namanya sensasi dari asam lambung dan psikosomatis, itu pasti merasa kurang yakin dan merasa kurang nyaman ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seperti yang saya alami dulu, saya tahun lalu masih merasakan yang namanya sensasi asam lambung itu masih saya rasakan ya, seperti dada berdebar, jantung berdebar, terus masih cemas, keliengan. Itu saya masih rasakan di tahun lalu. Mungkin yang saya rasakan itu masih cuman di awalnya saja. Jadi ketika hampir di pertengahan kayaknya itu, saya ingat saya ya, itu sudah nggak merasakan itu. Dan alhamdulillah 1 bulan itu puasa saya full tanpa ada yang bolong ya, meskipun berbagai macam sensasi masih saya rasakan ya. Saya dulu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu saya niatkan dan betul-betul saya ikhlaskan ya. Ketika mau berpuasa itu saya betul-betul berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillahnya ketika selesai ataupun 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa itu, justru saya menemukan yang namanya kesembuhan, dan saya merasa sehat kalau sudah setelah pas selesai habis lebaran itu ya, mulai lebaran itu saya malah justru sudah merasa yang namanya kesembuhan. Meskipun di awal puasa itu memang saya masih merasakan yang namanya sensasi dari yang diakibatkan dari asam lambung itu. Baik, untuk cerita saya bagaimana saya melaksanakan ibadah puasa di tahun lalu itu, saya akan awali dari sebelum makan ya, sebelum berpuasa ya. Oke, jadi untuk saya mulai di pagi hari ya, ketika makan sahur itu. Saya dulu sering bangunnya itu kan jam 3:30 ya. Jadi jam 3:30 itu saya sudah bangun, terus kemudian saya buru-buru masak air panas ya. Air panas, terus kemudian bikin air gula. Air gula 1-2 sendok ya. 1 gelas 2 sendok. 1 gelas air 2 sendok gula pasir. Kalau enggak gitu biasa saya minum sirupnya itu yang warna hijau. Untuk mereknya ya saya nggak sebutin ya. Kalau yang sirup warna hijau itu kan biasanya hurufnya cuma M ya, M. Nah itu rasanya juga enak ya, dan saya kalau minum itu saya itu di siang harinya tersugesti tidak cepat haus, makanya saya minumnya kalau bisa minum sirup yang warna hijau itu. Terus untuk makanannya juga seperti yang sebelum-sebelumnya saya makan ya. Pada saat itu kan saya masih menjalani yang namanya 3P. Jadi untuk makanannya jarang, untuk makanan yang digoreng itu masih jarang sekali ya. Kalau sayurnya sayur bening, terus kemudian ya sembarang lah yang aman, yang masih aman untuk di lambung kita gitu ya, yang nggak mengandung gas tinggi itu. Nah itu yang sering saya konsumsi dulu waktu makan sahur. Terus nasinya ya nasi lembek, kalaupun 1 piring kurang kan bisa diperkirakan gitu ya, kalau 1 piring masih bisa nambah dikit lagi nih, saya bisa tambah 1 sendok atau biasa juga setengah sendok, secukupnya aja. Terus kemudian minumnya juga tetap minum air hangat ya, seperti yang saya minum tadi sebelumnya. Misalnya belum habis, saya lanjutkan lagi ketika nanti habis habis makan sahur gitu.
Kalau misalnya kurang airnya ya saya tambah lagi 1 gelas. Jadi sebelum imsak itu saya masih bisa minum air panas 1 gelas. Nah, setelah imsak siap-siap untuk pergi sholat ya ke masjid. Kemudian habis sholat itu biasa saya langsung jalan-jalan. Kadang-kadang kalau di sini tuh kan, di tempat saya itu kan ramai kalau subuh ya. Kalau subuh itu ramai, kadang-kadang langsung jalan ke depan rumah gitu ya, sampai di atas. Seperti yang saya lakukan kemarin itu, saya cuma jalan-jalan di atas rumah. Nah itu sering saya lakukan dulu hampir tiap hari ya. Bahkan kadang-kadang pagi habis sholat, ini habis sholat subuh itu biasa langsung jalan. Tapi kemudian biasa juga saya pulang dulu ke rumah, di rumah bersih-bersih dulu, nanti sambil nunggu anak saya gitu ya. Saat itu kan anak saya masih kecil, jadi bangunnya itu agak siang. Nah kalau sudah bangun biasa tuh dia juga ngajak, bapak lompas pak, lompas. Nah dia kan gitu. Kalau bahasa di tempat saya tuh jalan pagi itu biasa disebut dengan kata lompas ya, lompas. Terus setelah habis dari jalan-jalan gitu, ya udah kalau belum bersih-bersih di rumah, saya bersih-bersih dulu di rumah, di kamar, di ruang, maksudnya di dalam rumah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah agak siang, bolehlah bersih-bersih di luar. Kalau belum berangkat kerja ya, kalau masih hari libur gitu, saya biasa ya cuma aktivitas di luaran rumah aja. Nah nanti di pagi harinya ketika jam-jam 8 gitu, kalau misalnya mau berangkat kerja ya udah siap-siap untuk bekerja. Nanti terus sampai di siang harinya. Nah di jam 9 sampai di siang hari ini biasa di sini terjadi sensasi yang saya alami dulu. Nah dulu yang saya alami itu masih kelingan kalau jam-jam segitu. Bahkan perut kan sudah mulai merasakan yang namanya rasa lapar itu sudah saya rasakan di jam-jam begitu. Sudah mulai haus, sudah lapar gitu ya. Nah biasanya itu kalau memang rasanya memang kayak gimana gitu ya, serasa mau dibatalin aja puasanya. Tapi setelah pertamanya saya coba itu ya, di hari-hari pertama sebelum terbiasa, biasa kan kalau hari pertama itu kan pasti loyo, lemas, itu sudah pasti ya. Sedangkan kita dulu waktu masih normal juga merasakan hal yang sama, meskipun kita masih masih sehat gitu. Ketika di hari pertama puasa, hari pertama 2 dan 3 itu bahkan masih sering loyo, masih belum adaptasi lah gitu ya. Nah itu juga saya dulu alami ya teman-teman. Nah ini di hari keempat ya, kemarin juga saya masih gitu, 2 hari itu kemarin saya masih kayak loyo gitu, malas mau ngapa-ngapain tuh sudah pasti terjadi ya. Nah di hari ketiga kemarin aktivitas tuh saya mulai sudah mulai bisa lah, maksudnya bisa 1 hari nggak tidur itu bisa. Kemarin 1 hari nggak tidur juga saya. Di hari pertama dan kedua itu saya masih bawaannya sering mau tidur siang terus. Nah dan di hari ketiga kemarin alhamdulillah, meskipun dipakai aktivitas, dia pakai kesana kemari, sudah hampir terbiasa, sudah kayak biasa di hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah untuk hari keempat insya Allah saya ada rencana memancing. Kebetulan kan hari Minggu ya, saya nanti memancing lagi. Nah di siang hari itu yang saya lakukan dulu, kayak karena memang saya sudah niatkan untuk berpuasa ya, jadi saya putuskan untuk tetap bertahan. Dan saya tetap mensugesti diri saya kalau insya Allah ini nggak akan apa-apa meskipun saya nggak makan 1 hari. Jadi kalau seandainya teman-teman di siang harinya itu
kayak merasa apa namanya, kayak nggak kuat gitu ya, serasa mau dibatalin aja puasanya. Saran saya sih teman-teman coba dulu, jangan dibatalin, kan sayang kan udah setengah hari gitu. Tapi seandainya teman-teman memang sudah panik, sudah apa namanya, cemas yang berlebih, kalau emang teman-teman nggak bisa nahan, ya udah mau diapa. Kalau mau dibatalin ya tergantung teman-teman aja yang menentukan. Saya juga nggak bisa nyuruh untuk batalin, nggak bisa ya, nggak boleh. Tapi kalau teman-teman ketika masih yakin untuk tetap bisa menjalani ataupun menyelesaikan 1 hari ini puasanya, lanjutkan dulu. Insya Allah besok juga pasti akan apa namanya, dan kemungkinan besok kan masih teman-teman rasakan gitu ya. Seandainya kalau nggak teman-teman coba 1 hari ini ataupun hari-hari sebelumnya, ya teman-teman nggak bakalan merasakan bagaimana nanti senangnya ketika sudah buka puasa gitu. Nah, untuk selanjutnya ketika di siang hari sampai menjelang sore gitu, yang namanya loyo itu sudah pasti, karena sebelumnya kan kita masih makan 5-6 kali sehari ya. Kalau dulu kan saya masih itu makannya itu masih 5-6 kali dalam 1 hari sebelum puasa. Jadi di puasa di awal-awal puasa itu saya masih itu tadi yang saya bilang ya, di hari pertama, 2 dan 3 itu luar biasa merasakan lemas, loyo, dan serba ingin mau dibatalin ya, mau minum mau apa. Tapi karena sudah niat dan tekad saya sudah bulat untuk tetap berpuasa, dan saya sudah berniat juga untuk saya jadikan obat ini puasa ya. Jadi saya tetap bertahan, dan alhamdulillah sampai sore itu terjadi, bahkan sampai selesai di 1 bulan full itu saya nggak pernah batalin puasa saya, alhamdulillah. Oke, lanjut di sore harinya ya. Nah, di sini biasanya itu sensasi yang luar biasa itu datang. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau di sore hari itu kan banyak sensasi bermunculan ya. Nah, ketika teman-teman ketika saya melaksanakan puasa juga saya merasakan hal yang sama ya, seperti hari-hari sebelumnya yang nggak nyaman itu setiap sore di waktu hari puasa itu saya masih rasakan. Tapi di awal-awalnya ya, awal-awal puasa gitu. Oke, selanjutnya ketika hendak hampir maghrib ya, saya mulai mempersiapkan untuk menu buka puasanya itu. Saya mulai mulai bantu-bantu istri di dapur gitu. Nah, di situ saya semangat sekali ya. Kalau sudah mulai jam 5 itu mulai sibuk di belakang. Jadi teralihkanlah sensasi yang dirasakan itu. Meskipun cuma bantu masak gitu, adalah sensasi yang teralihkan. Jadi sedikit bisa mengurangi sensasi yang luar biasa ketika sebelum aktivitas di belakang itu. Jadi kalau teman-teman mau ikuti saran saya ya silahkan diikuti seperti yang saya lakukan tadi ya. Terus di waktu berbuka puasa gitu ya, saya mempersiapkan yang namanya air gula itu sudah saya siapkan ya. Jadi ketika nanti sudah bunyi sirine untuk waktu jam berbuka puasa, sebelum minum saya baca doa dulu, doa buka puasa dan doa makan ya. Terus untuk yang saya minum pertama yaitu tadi air gula yang sudah saya buatkan, memang saya siapkan memang sebelum, kadang-kadang itu 5 menit sebelum berbuka puasa itu saya sudah siapkan. Jadi nanti setelah bunyi sirine kan sudah terasa hangat ya, jadi langsung bisa minum. Dan untuk makanannya juga saya nggak langsung makan nasi ya, itu saat itu
saya lebih memilih untuk makan kurma. Jadi penting juga buat teman-teman untuk mempersiapkan kurma ya. Ketika berbuka puasa itu teman-teman bisa konsumsi dulu sebelum makan nasi. Jadi sebelum makan nasi minum air gula yang saya lakukan ya. Terus kemudian makan cemilan dulu supaya perut kita itu nggak kaget ya. Jadi saya makan kurma 1 atau 3 biji lah. Kalau yang saya tahu kan kemarin itu, kalau menurut orang-orang kalau makan kurma itu kan bagus kalau ganjil ya, 1 atau 3 atau 5. Nah itu untuk obat katanya, makanya saya sering lakukan ya. Entah benar entah tidak, yang jelas itu yang saya tahu. Jadi saya makannya cuma 1 biji atau 3 biji ya. Jadi sebelum makan nasi itu saya makan itu dulu. Terus kemudian kalau sudah sudah minum itu ya, saya minum lagi. Terus kemudian pergi sholat dulu di masjid. Kalau di rumah saya kan dekat sama masjid ya, jadi saya ke masjid dulu untuk sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib baru makan nasi, pulang ke rumah terus makan nasi. Terus nasinya juga seperti yang saya makan di waktu sahur gitu. Untuk lauknya ya seperti itu juga. Kalau ada tahu ataupun tempe itu biasa tahu tempe yang dibacem yang nggak ada lomboknya gitu. Terus untuk lauk-lauknya juga yang dibakar, yang direbus dan yang dikukus. Itu sering-seringnya kayak gitu ya. Terus menjelang habis makan sebelum sholat tarawih gitu, ya udah saya habis makan gitu ya, terus siap-siap lagi untuk sholat tarawih. Nanti habis sholat tarawih biasa saya melanjutkan lagi untuk itu minum minum air hangat, tetap air hangat yang saya minum ya, sekalipun di siang harinya itu terasa panas, terasa mau minum yang dingin-dingin ya, tapi ketika malam saya justru malah memilih untuk minum air hangat. Terus ketika ingin makan ya mungkin cuma makan cemilan itu tadi, seperti contohnya ya kalau ada kue-kue yang kering itu biasa saya makan. Tapi buat teman-teman yang kalau ada yang nggak cocok ya jangan dimakan kalau yang kue-kue gitu ya. Kalau ada sih ya makan kurma aja. Untuk makanan pengganjal itu selain kurma yang saya makan dulu cuman kue-kue itu. Tapi kalau teman-teman nggak cocok ya jangan dimakan, nggak usah dimaksain dulu. Yaudah, mungkin videonya nggak terlalu panjang, tapi ini yang saya makan dulu ya, yang saya lakukan dulu ya ketika di bulan puasa tahun lalu. Mungkin ada yang kelewatan ya, mungkin ada karena sudah lama ya, 1 tahun lalu itu pun saya masih ingat-ingat tadi ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya akhiri dulu. Sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.